kembali saya Alexander Hamzah hadir menyapa Anda dalam Tips Pemuda. Selama 30 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang luar biasa atau pemuda-pemuda yang luar biasa yang ada di Kalimantan Barat ini. Saudara, berbicara mengenai geliat perfilman yang ada di tanah air, tanpa terasa sudah merasuk atau merambah ke Kalimantan Barat. Ini terbukti dengan semakin banyaknya, semakin ramainya sineas-sineas muda yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa tentu saja. Dan satu di antara sineas tersebut beserta dengan pemainnya akan saya hadirkan untuk Anda pada kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita sapa beberapa tamu kita. Ada 3 orang tamu kita yang luar biasa sekali. Mereka merupakan sutradara, kemudian pemeran utama sekaligus pemain film dari Penunggu Panggung Sebedang, sebuah karya film yang luar biasa sekali. Wajib Anda tonton. Kita sapa dulu tamu kita. Yang pertama ada Bang Romi Bujang selaku sutradara. Selamat sore ya Bang. Selamat sore Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Datang jauh-jauh dari Sambas sini? Ya, memang datang dari tadi ya. Iya. Selanjutnya di sebelah beliau juga ada pemeran utamanya yaitu Bapak A. Malik. Ya. Ya, benar ya Pak ya, Bapak Ya. Malik ya. Nah, Yang di filmnya berperan sebagai Pak Unggal Bubu. Nah, seperti apa Pak Unggal Bubu nanti kita bahas ya Pak ya. Iya. Dan di sebelah dia juga ada satu orang lagi pemeran dalam film Penunggu Panggung Sebedang, yaitu ada Bang Helmi mungkin ya. Selamat sore Bang. Sore. Apa kabar? Baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, tentu saja Ya. sudah bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, segera langsung saja kita berbincang-bincang dengan 3 orang yang luar biasa ini. Kita mulai, saya dulu ke sang sutradara ini, Bang Romi Bujang. Iya. Filmnya yaitu Penunggu Panggung Sebedang, Ya. gitu ya. Ya. Sudah sangat identik sekali dengan Kabupaten Sambas. Sebenarnya bisa dikatakan apa sih yang menjadi, saya katakan mengusik pikiran dari Bang Romi untuk membuat gagasan tentang film ini? Silakan. Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada TVRI yang telah mengundang kami ke sini pada sore hari ini ya. Jadi sebelumnya kami seluruh saudara mengucapkan terima kasih terutama kepada kru Penunggu Panggung yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ya kalau memang kalau pergi semua ke tempat sebelum itu barangkali tidak muat ya. Ya. Karena jumlahnya kurang lebih 70-an. Ramai sekali ya Ramai, kayaknya ya. ya. Dan sekarang kita pun pergi sekitar orang 6 Pak, termasuk kameramen yaitu Bapak Samsuri Alung dan yang satunya lagi yang tadi kita tidak pergi dan yang lainnya sudah ada yang pergi. Jadi dalam hal ini Pak, kita membuat film ini tentunya kalau kita lihat di Kabupaten Sambas itu sekarang banyak ya, kita lihat perambahan-perambahan hutan yang barangkali asalnya membuat ide daripada saya untuk membuat film tersebut dengan Penunggu Panggung. Dalam arti Penunggu Panggung itu menceritakan tentang orang yang menunggu panggung. Panggung itu merupakan danau yang ada di Desa Sempala Sebedang, Kecamatan Sebali. Kenapa harus panggung yang diangkat untuk dijadikan? Karena panggung itu kan sebuah danau, dan jadi tempat danau itu memang salah satu danau yang ada di Kabupaten Sambas, kan tempat wisata Pak. Tempat wisata? Tempat wisata, sekaligus kita mempromosikan lah ke daerah-daerah yang di luar Kalimantan. Karena film kami itu kan bukan saja di apa namanya di Kabupaten Sambas, di kabupaten lain bahkan ada yang terjual di sana, bahkan ke luar daerah, terutama di Malaysia kan ada terkirim di Sudah sampai ke Malaysia Iya, ya? Dan Bang, apa tadi mengatakan bahwa ada perambahan hutan yang terjadi di Kabupaten Sambas. Kaitannya dengan Panggung Sebedang ini seperti apa? Nah, ini dalam hal itu Pak, karena dalam film tersebut itu kan kita lihat di sekitar danau itu istilahnya apa namanya di daerah Kabupaten Sambas itu kan banyak istilahnya orang-orang yang barangkali menanam sawit yang tidak mempedulikan tentang hutan, dan di sana pun ada hutan lindung barangkali. Nah, jadi secara langsung kita dengan film ini mengajak kepada masyarakat untuk mencintai lingkungan dan hutan. Karena hutan sangat berpengaruh kepada kita, terutama untuk anak cucu kita ke depan ya. Ada pesannya begitu Ya, di film pesannya, ini ya. ya. Intinya bahwa memang masyarakat disuruh untuk tetap peduli terhadap lingkungan Ya. gitu. Baik, dari sutradara pemirsa saya akan mengajak Anda ke tamu di sebelah saya lagi. Ada
Bapak Amalik pemeran utamanya nih. Saya sempat lihat filmnya nih, Pak Unggal, gitu ya. Sempat lihat filmnya, sempat lihat Pak Unggal main silat-silatan, begitu ya. Baik Pak Unggal, dalam film ini kan Pak Unggal tuh perannya gitu luar biasa gitu ya, menjaga lingkungan gitu. Kalau bicara mengenai Pagong Sebedang begitu, apakah memang Pak Unggal ini asli tinggal di Pagong Sebedang atau seperti apa? Selamat sore saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa yang menyaksikan siaran kami ini, saya perkenalkan nama saya yaitu Amalik. Sebetulnya Pak ya, saya ini bukan berasal dari Sebedang. Bukan asli Sebedang gitu ya? Asli Sebedang, cuma desa kami antara Sebedang sama Sempalai itu satu kepala desa. Oh, satu kepala desa. Makanya disebut itu desa Sempalai Sebedang. Nah itulah dia. Cukup luas kah wilayahnya? Lumayan luas lah, lumayan luas. Tapi Pak Unggal memang asli dari Sempalai. Dari Sempalainya begitu ya? Dari Sempalainya. Kalau Sempalai ke Sebedang kan jauh juga. Kira-kira berapa untuk masalah film ini gitu Pak Unggal? Bicara mengenai tokoh Pak Unggal yang luar biasa di sana menjaga lingkungan. Kira-kira selama proses syuting pengambilan gambar seperti apa kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin Pak Unggal untuk memerankan sebuah film ini butuh waktu berapa lama untuk mendalami karakternya? Silakan. Sebetulnya kesulitannya sih tidak terlalu besar ya. Nah, karena kita kan diarahkan oleh sutradara, cuma tidak seberapa besarlah hambatan kita untuk menyukseskan film ini. Tapi ada kendala sedikit, karena kawan-kawan dialog kita itu kadang-kadang yang menghadapi masalah yang kita sudah benar, dialognya yang kawan itu tidak benar. Itulah hambatannya. Diulang lagi gitu. Diulang terus diulang. Nggak bisa improvisasi kah teman-teman, atau mungkin tetap harus dengan garis dialognya seperti apa? Garis dialognya sih spontanitas saja. Spontanitas saja ya. Karena walaupun ada skrip yang dikasih sutradara ke kita ini, kita baca sebentar, jadi kita coba, wah ini betul. Tapi setelah di-cut ini, pas mau mulai syuting, salah lagi, ulang lagi, itulah kendalanya. Baik begitu. Ini saya mau menarik ini, bicara mengenai pemain. Ada satu lagi pemain yang luar biasa di film ini. Ada di sini ada Bang Helmi, pemerannya sebagai Bang Hitam ya, Bang Hitam ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang belum menyaksikan film Penunggu Pagong Sebedang ini, wajib Anda saksikan karena begitu luar biasa sekali ceritanya, khususnya bagi Anda yang berada di Kabupaten Sambas atau mungkin Anda masyarakat Sambas, karena kental sekali dialognya, kemudian budayanya juga diangkat dalam film ini. Baik, ke Bang Hitam sebentar kita bicara. Bang Helmi, saya jadi manggilnya Bang Hitam ini. Ini Bang Helmi aja ya. Baik, Bang Helmi. Sedikit saya tadi sempat lihat filmnya dan memang tokoh yang diperankan oleh Bang Helmi ini benar-benar lugu sekali, di mana ketika dia lihat orang belajar sholat gitu. Itu gimana Bang kira-kira memerankan film itu untuk tokohnya? Selamat sore Bapak pemirsa sekalian. Begini, setelah saya melirik para kawan muda yang berada di lingkungan Kabupaten Sambas, itu Mas. Jadi banyak para pemuda ini salah kaprah dalam hal memerankan dalam suatu apakah sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dia itu tidak bisa menempatkan diri pada posisinya karena pengaruh lingkungan tadi. Nah, lewat film inilah kami berusaha bagaimana supaya para pemuda-pemudi ini Pak bisa termotivasi. Dengan adegan saya yang begitu lugu, memang sengaja saya ciptakan demikian Pak, karena saya sudah usia lanjut, umur 51 Pak. Tapi masih perannya masih anak Alhamdulillah muda, kayak 27. Nah, begitulah bagaimana usaha saya mengejar Jubaidah. Jangankan 3 tahun, saya bilang ayah saya Pak, 5 tahun sudah sanggup. Yang penting Jubaidah itu bersedia. Nah, makanya saya itu berpura-pura lugu supaya mencerminkan kepada generasi muda ini bagaimana tata kerama dalam hal hubungan silaturahmi ataupun hubungan pacaran yang bersifat Islami. Bayangkan saja, salaman saja pun pakai begini Mas. Itu artinya bahwa memang ada satu pesan lagi gitu ya, pesan moral, sampaikan gitu ya. Pesan moral yang perlu kita publikasikan kepada generasi muda. Jangan sampai salah kaprah tadi Pak,
yang tadinya lari ke narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Jadi kami ini membuat termotivasi, boleh dikatakan sebagai role model kepada generasi berikutnya. Artinya bahwa film ini menjadi sebuah contoh. Sebuah contoh role model supaya bisa diikuti oleh adik-adiknya nanti di jenjang berikutnya. Satu pesan ini menarik ini disampaikan tadi bahwa oleh Bang Sutradara, Bang Romi, bahwa memang ada pesan lingkungan gitu ya. Kemudian juga satu lagi ini pesan mengenai moralitas dari remaja. Sebenarnya sedikit menyimpang dari film Bang Helmi. Kalau untuk di Kabupaten Sambas sendiri seperti apa sih generasi mudanya? Apakah memang sudah tergerus dengan budaya luar atau seperti apa sehingga Bang Sutradara kemudian pemain merasa perlu ini menyelipkan pesan mengenai cara berpacaran yang benar dan lain sebagainya? Menurut pantauan kami, bahwa di lapangan itu setiap malam Kamis, Jumat, Minggu itu memang mereka itu bergerombol. Di panggung Sebedang kah? Enggak, di luar konteks nih. Oh, iya. Luar konteks, tapi tidak mencerminkan budaya-budaya Islami yang sebenarnya. Kita boleh saja berpacaran, bagi anak muda silakan, tapi batas-batas sopan santun. Ya, memang ada norma-norma yang iya, harus harus kita jaga. Jangan sampai kita ini terjerumus ke bidang-bidang pergaulan bebas. Karena sekarang banyak di media dan di koran-koran itu, di televisi dan sebagainya itu banyak terjerumus ke bidang yang negatif. Maksud kita dengan adanya film ini, Pak, kita ini benar-benar menjadi contoh teladan bagi generasi muda. Ngomong-ngomong soal contoh, saya mau kembali lagi ke Bang Romi. Apresiasi dari masyarakat setelah film ini keluar, ini udah sequel kedua ya? Iya. Sudah sequel kedua yang baru dikeluarkan. Apresiasinya seperti apa? Mulai dari masyarakat yang di Sambas maupun yang di Kalimantan Barat secara umumnya. Alhamdulillah pada sampai saat ini kan kita sudah mencetak kurang lebih 10.000 kan ya. 10.000 yang 10.000 kopi ya? yang skill ke-1 hampir 5.000, yang skill kedua yang hampir 5.000. Artinya bahwa memang ketertarikan masyarakat cukup tinggi begitu ya? Tinggi, alhamdulillah. Bahkan itu ada pesanan dari luar daerah, terutama dari mana aja ya? Kemarin ada kawan kita yang kerja di Malaysia kan ya. Nah, jadi dia tertarik dengan film kita. Nah, alhamdulillah, berarti secara langsung tanggapan dari masyarakat cukup baik. Kiprahnya sudah sampai internasional begitu ya. Baik Bang, ngomong soal pembuatan film nih, kita tahu bahwa memang untuk produksi sebuah film itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, sementara untuk film Penunggu Panggung Sebedang ini biayanya, budgetnya itu dari mana aja gitu? Ya memang kalau ingat biaya ya kita sebenarnya mandiri dan dukungan dari kawan-kawan lah. Karena setiap kita mau bikin kan kita ada dulu rapat di antara kawan-kawan. Kalau mau saya nak ikut dalam atau mau bergabung dalam film ini ya tentunya kita tidak akan membayar kan kepada. Artinya memang sukarela gitu ya. Cuma ya kita nanti dalam film atau dalam syuting kita kasih nasi atau ya minuman lah sekedarnya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan cukup antusias dalam film tersebut. Kalau dari pemerintah sendiri seperti apa? Kalau pemerintah saat ini ya kita kalau dukungan sih alhamdulillah kita ucapkan juga terima kasih kepada Pemda. Bahkan kita sudah untuk jenis sanggar, alhamdulillah ya fasilitas untuk pembuatan sanggar dan sebagainya, alhamdulillah itu sudah difasilitasi. Di harapan kami ke depan ya mudah-mudahan ada bantuan lah dari pemerintah. Karena dalam hal kami pembuatan film ini Pak, terutama masalah kameramen ini atau alat peralatan memang seadanya. Memang dikatakan belum standar belum gitu ya, tapi hasilnya sudah luar biasa. Alhamdulillah hasilnya memang cukup luar biasa dan merupakan jerih payah daripada editing dan kameramen lah. Coba dan tayo karena apabila nantinya kan itu dalam pembuatan film kan bahkan sampai pembuatan teksnya kan kita sampai kurang lebih 20 malam, setiap malam tuh kita bikin tag dengan iramanya supaya seimbang. Begitu ya. Baik, ngomong-ngomong soal pembuatan film sampai 20 malam tadi, sebenarnya proses syutingnya itu sendiri, pengambilan gambar berapa hari sih? Kalau pengambilan gambar itu kan karena kita semua yang ikut banyak yang sekolah. Nah, itu seperti Jubaida itu kan masih sekolah dan saya Jubaida ya Pak Unggal ya? Iya, dan itu Tibu Satri dan diperankan oleh Julaiha itu kan masih sekolah juga SMA.
dan saya pun mengajar seorang guru kan, Guru juga ya? guru, salah satu guru di SD Segara Limus. Dan guru, jadi kita ambil setiap hari minggu, jadi enggak mengganggu pelajaran dan tidak mengganggu daripada kawan-kawan kita yang Hanya hari Minggu saja ya? hari minggu, dan barangkali ada pas hari libur. Oh begitu. Nah, kita syutingnya. Totalnya berapa bulan Pak? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? Yang memang rencana kami itu kan hanya ingin buat satu school aja. Karena kameramen soalnya kurang terus kan katanya. Jadi kita bikin terus bahkan sampai kurang lebih 2 jam lebih. Nah, jadi satu skill kan enggak cukup, lalu kita buat skill ya. Nah, jadi kita tambah lagi. Gitu ya, baik. Saya mau ke Pak Unggal dulu nih. Pak Unggal, ngomong soal tokoh Bapak yang sebagai Pak Unggal ini, Pak Malik, ya, begitu. Saya mau cerita sedikit dong. Kita mau tahu awalnya gabung dalam film ini sebagai Pak Unggal itu seperti apa? Apakah memang karena diajak, terus kemudian apakah memang ada casting dari Bang Romi sendiri atau seperti apa, Bang? Ya diajak lah, kalau casting sih sebetulnya tidak ada ya. Tidak ada casting ya, Bang, ya? Karena kita ini kan namanya seorang pekerja keras ya, bukan berarti pekerja keras itu harus pegawai ya, bukan. Kita itu terus terang ya, kita tidak malu-malu untuk mengatakannya. Kita ini adalah seorang pemecah batu mana. Pak Malik aslinya pemecah batu gitu ya? Pemecah batu. Nah, selingan itu juga sering bantu-bantu istri di pertanian, tanam padi. Jadi diajak oleh saudara Romi, saya, wah katanya, mau nggak kita main film? Film apa? Kita menceritakan tentang lingkungan. Wah kebetulan sekali nih, karena kita dari dulu kan memang cinta lingkungan itu. Jadi kita melihat di Kabupaten Sambas itu kan maraknya perkebunan sawit ya. Sudah banyak sekali ya? Sudah banyak sekali, jadi kita macam mana untuk mencegah supaya penebangan hutan ini tidak terus berlanjut. Nah, jadi melalui film tersebut kita kan sering ini ketemuan sama sutradara kan. Nah, ceritanya begini. Oh, ini masuk kalau misalnya. Nah, jadi saya pun ikut. Jadi kita sarankan kepada pemirsa lah ya, supaya lebih teliti kalau menonton film kami. Kalau hanya sepintas kita melihatnya, kita tidak tahu makna film tersebut yang akan kami sampaikan lewat film. Tetapi setelah berulang-ulang, wah kita akan tahu bahwa inilah ceritanya. Baik, Pak Malik belajar mengenai tokoh Pak Unggal itu sendiri. Berapa lama sih Pak belajarnya jadi sehingga bisa terperankanlah sosok Pak Unggal yang begitu luar biasa, begitu lihat orang yang ingin merambah hutan langsung ditindak gitu? Sebetulnya belajar sih memang tidak ada, karena itu di lokasi syuting kan kita spontanitas. Nah, jadi begitu diarahkan oleh sutradara, nanti Pak Unggal hari ini gini. Udah langsung kita menjiwai. Udah ada bakat seninya. Emang sudah kayaknya udah ada talent-talentnya, jiwa-jiwa seninya sudah ada gitu. Memang sudah ada. Lalu kita ke Mbak Helmi nih. Nah, Mbak Helmi nih yang memerankan Pak Itam yang luar biasa sekali. Saya benar-benar tertarik sekali dengan tokoh-tokoh yang ada di film ini begitu, karena memang karakternya begitu kuat, begitu luar biasa begitu. Pengalaman yang tidak terlupakan selama syuting film ini apa, Bang? Jadi kami selama syuting, jadi kami ini menurut prosedur harusnya saya itu digaji oleh sutradara. Tapi malah Harusnya begitu ya? seharusnya. Tapi kenyataan di lapangan, Mas, malah saya yang harus mengorbankan dari dana saya. Produsernya siapa nih produsernya? Apa ini? Ya, saya Alwi Bija. gitu ya. Tapi saya itu merasa ada bagaimana tuh, Mas? Merasa ada kewajiban membantu sutradara dalam mensukseskan film ini. Karena kalau kita tidak mau peduli, kemudian mana lagi akan mengangkat putra daerah kita ke kancah internasional. Iya, benar sekali. Sebelumnya sudah ada atau belum sih film dari Kabupaten Sambas sendiri? Sebelum film Penunggu Sawit? Sudah banyak. Sudah banyak. Sudah menjamur, Mas. Sudah menjamur. Cuma kami itu sengaja membuat cerita itu warna tersendiri, lain daripada yang lain. Tapi kami ini yang baru muncul, kami tidak kalah. Kami begitu berusaha
bagaimana supaya film kita ini menjadi event nasional. Walaupun dari pihak Pemda sendiri adem-adem saja, hanya dukungan moral tanpa dana, kami tetap maju. Tapi sambutan dari masyarakat luar Ya, biasa. luar biasa, juga, luar biasa. Buktinya sudah ada sampai 10.000 keping Ya. yang dicetak. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih di Kiprah Pemuda dengan 3 orang tamu saya yang luar biasa sekali, yaitu ada sutradara, kemudian pemain film dari Penunggu Panggung Sedap, sebuah film asli dari Kalimantan Barat. Kita kembali lagi ke 2 orang atau 3 orang tamu kita yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ke sutradara dulu nih, kembali ke sutradara lagi mengenai film ini. Kedepannya seperti apa sih film? Apakah memang akan memproduksi film lagi atau seperti apa? Ya kalau apa namanya dukungan daripada teman-teman yang barangkali yang dulunya sudah ikut dalam kru Penunggu Panggung, kalau kita lihat antusiasnya daripada masyarakat dengan minat dengan film-film daerah, terutama yang bahkan buat sekarang ini kan, tentunya ke depan memang kita rencana mau bikin film lanjutan lah. Lanjutan dari Penunggu Panggung Sedap ini Tapi ya? judulnya agak lain. Beda lagi. Beda lagi. Cuma gambarannya kurang lebih orang-orang itu aja. Butuh tambahan peran mungkin? Setelah Kita siap gitu ya. Baik, nampaknya waktu kita udah terbatas. Sayang sekali cuma setengah jam kebersamaan kita di Kiprah Pemuda, tapi insya Allah lain kali mungkin kalau filmnya keluar kami akan undang lagi di TVRI dan harus datang tentu saja ya. Baik, terima kasih Bang Romi, kemudian Pak Malik juga, Pak Unggal terima kasih, kemudian Bang Helmi juga terima kasih. Masih banyak sekali yang ingin saya dan TVRI pemirsa dimanapun Anda berada mungkin yang ingin mengetahui tentang film-film ini, akan tetapi waktu kita juga ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Kiprah Pemuda pada kesempatan edisi hari ini. Akhir kata saya Alexander Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan maju terus pemuda Indonesia. Sampai jumpa.